Saudara, jelang berakhirnya masa 2 pekan gencatan senjata, malah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memanas. Kita akan berdiskusi bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho. Selamat malam Pak Wibawanto, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen. Baik. Kabar baik, semoga untuk Anda selalu dan juga keluarga. Pak Wibawanto, persiapan logistik tanggal 18 sampai 19 April 2026 ini masih terpantau di Islamabad, Pakistan. Dan Trump beberapa waktu lalu sempat bilang kalau negosiasi kedua akan berlangsung hari Senin atau tanggal 20 April, kurang lebih di dalam waktu setempat. Kemungkinan menurut Anda, akankah Iran hadir dalam negosiasi kedua ini? Ya, ini kemungkinan hadir 50, kemungkinan tidak hadir 50%. Karena ini isunya bukan hanya mengenai energi, Mbak. Tetapi isunya sudah menjadi center of gravity dari ekonomi global, yaitu Hormuz. Itu poinnya tuh. Nah, yang pertama, ini kita harus lihat bahwa kondisinya ini berada saat ini di antara perang terbuka dengan kemungkinan damai yang dipaksakan. Karena Amerika ini masih bersikeras menggunakan porsip diplomasi dengan penggunaan kekuatan militer untuk memberikan tekanan strategis. Sementara Iran itu tidak akan pernah melepas Hormuz sampai titik darah penghabisan. Itu poinnya, ya. Jadi kesepakatan final tanda kutip itu semuanya itu masih di dalam zona abu-abu, ya, antara yang namanya deal dengan yang namanya porsip diplomasi. Kita bisa lihat tanggal 22 Februari adalah batas akhir ceasefire. Ya, yang kedua, blokade laut di Amerika itu tidak dikurangi sama sekali, walaupun itu dilakukan di international water. Karena tujuannya untuk memberikan tekanan psikologis kepada Iran, yang akhirnya itu pasti mengganggu global commerce yang melibatkan aktor negara dan non-negara dari berbagai mancanegara. Yang ketiga, ya, Iran itu dalam posisi melihat Amerika itu melanggar segala macam peraturan, baik itu moral, etika, dan hukum menurut perspektif Iran dengan adanya blokade ini, ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa Selat Hormuz ini secara geopolitik itu tertutup, selalu tetap tertutup, hanya terbuka secara teknis gitu, karena pasukan Amerika di situ masih ada dan siap untuk menggunakan kekuatan yang lethal. Yang berikutnya adalah asumsi Pentagon itu sampai saat ini adalah 80-90% kekuatan militer Iran sudah hancur, degrade gitu. Dan dengan dilakukannya blokade ini, berarti ini mengganggu 90% darah ekonominya Iran. Itu poinnya tuh. Nah, sementara Iran sendiri belum bisa bergeser dari yang namanya prinsip-prinsip fundamental. Termasuk adalah orientasi geopolitik Iran yang harus diakui, termasuk juga untuk membangun kekuatan nuklir, termasuk juga untuk meminta pergantian kepada Presiden Trump akan terhadap serangan militer yang terjadi selama ini, dan termasuk juga minta pencabutan dari sanksi. Jadi ini jangan dilihat sebagai post-war settlement, tapi harus dilihat sebagai pause atau istirahat sementara untuk naik ke eskalasi selanjutnya. Oke, berarti maksud Anda perang ini akan berlanjut karena kita juga harus tahu bahwa untuk gencatan senjata periodenya 2 pekan itu akan berakhir tanggal 22 April. Iya, ini masih akan berlanjut, makanya ini dari perspektif militer, ya, artinya Pentagon yang berada di bawah komando Presiden Trump, ya, itu tugas sekarang posisinya adalah mengikuti order Presiden Trump yang masuk dalam kelompok hardliner, yaitu apa? Meminta Iran untuk menyerah. Ya, menyerah gitu loh. Nah, jadi ini bukan hanya bagaimana Iran sama Amerika itu mencapai deal, tetapi Iran harus menyerah dulu, baru mengikuti deal yang ditawarkan oleh Amerika. Itu posisinya. Sementara di Washington ini terpecah posisinya. Ada posisi lain yang mengatakan bahwa saatnya kita sekarang harus segera meraih deal dan upayakan gencatan senjata permanen. Ya, tetapi itu masih ditolak oleh kubunya Trump. Itu poinnya tuh. Nah, dari sisi lain, dari sisi strategis, kita melihat bahwa ini bukan hanya mengenai Hormuz, tetapi ini mengenai perebutan struktur regional security complex di Timur Tengah, di mana Iran masih meminta eksistensi geopolitik mereka diakui. Contoh, mereka diizinkan membangun nuklir. Kedua, jangan ganggu proksi-proksi mereka yang ada di kawasan, dari Hizbollah, Hamas, Houthi, dan milisi-milisi yang ada di Syria dan Irak. Yang ini pasti ditentang oleh Amerika gitu loh. Nah, jadi harus dilihat ini sebagai zero sum game masih. Dan harus digarisbawahi bahwa
upaya militer itu, kemenangan militer itu tidak selalu diikuti oleh tercapainya tujuan politik atau perdamaian yang diharapkan atau perubahan strategis yang diharapkan. Nah, di sini menjadi tarik-menarik. Apalagi di sini ada pertarungan antara kekuatan militer Amerika yang sudah pasti bisa dibilang menang melawan kekuatan Iran menjadikan Hormuz sebagai geopolitical chokehold gitu. Artinya apa? Artinya hanya Iran yang bisa membuka Selat Hormuz. Kalau tidak bisa mau apa? Mau serangan nuklir, mau serangan invasi, ya silakan begitu. Nah, sekarang yang menjadi serangan dari Iran adalah center of gravity-nya Amerika sendiri. Semakin lama yang dilakukan, semakin suffer ekonomi global karena fluktuasi yang terjadi karena fluktuasi harga yang di dalam sektor energi dan juga akhirnya ke supply chain global yang akhirnya bisa backfire ke Amerika. Gitu. Sementara domestik politik di Amerika juga udah nggak mendukung ini mayoritas. Gitu. Kedua negara tahu konsekuensi masing-masing terkait dengan perebutan Selat Hormuz. Maksud kami adalah Selat Hormuz yang harus diakui itu adalah statusnya punya Iran dan kemudian Amerika yang harus diakui kemenangannya. Nah, dengan konsekuensi yang diketahui oleh kedua negara ini, serangan ini akan makin brutal atau masing-masing negara akan menahan diri karena mereka tahu konsekuensinya masing-masing. Ya, jadi di dalam perang itu rationality-nya itu disebut bounded rationality. Itu Mbak harus tahu. Jadi rationality-nya itu adalah rationality yang relatif. Makanya kita bisa buat 3 skenario saat ini. Ya. Skenario pertama itu yang paling modern. Iran akhirnya membuka Selat Hormuz permanen. Tetapi Amerika harus memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? Misalnya diizinkan untuk membangun nuklir seperlunya. Yang berikutnya sanksinya beberapa dibatalkan gitu ya, dan diberikan apa yang menjadi permintaan Iran. Tetapi ini chance-nya nggak besar gitu, karena yang paling besar chance-nya jujur aja itu adalah tidak ada deal fundamental apapun yang akan dicapai. Karena biar bagaimanapun ya kita juga tidak bisa naif bahwa China dan Rusia itu masih membackup Iran ya, walaupun tidak berkonfrontasi dengan Amerika. Dan kalau ini yang terjadi berarti akan ada ceasefire tambahan. Ya, tapi akan diikuti oleh special operation and law intensive conflict seperti apa yang terjadi selama 7 tahun terakhir. Dan kemungkinan ketiga adalah terjadi re-escalation. Re-escalation ini yang akan menimbulkan ya konflik berkepanjangan dan bisa melibatkan dengan adanya chain reaction kekuatan regional lainnya dan akan melebar kemana-mana. Dan itu yang terjadi. Jadi untuk Indonesia apa yang dilakukan kalau itu terjadi? Nah, yang dilakukan adalah untuk energi kita harus memperhitungkan beban di APBN. Itu pasti. Yang kedua, ya untuk perdagangan ini mengganggu global supply chain, global commerce. Jadi Indonesia harus melakukan diplomasi supaya semua aktor yang tadi Mbak bilang itu kembali kepada pentaatan kepada UNCLOS, deeskalasi, keamanan. Dan kita harus siap dengan berbagai macam skenario. Kalau terjadi perang dunia, terjadi krisis global, apa yang akan dilakukan? Itu. Ya, kita masih ada waktu 2 hari untuk menantikan akhir dari gencatan senjata ini dan bagaimana 50-50% kemungkinan Iran dapat mengikuti kemudian keinginan Amerika untuk melakukan dialog periode kedua ini. Terima kasih sudah berbagi insight Anda di Kompas Malam Kompas TV, pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho. Salam sehat selalu, Pak Wibawanto. Terima kasih, Mbak.